Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nurhayati, membuat media pembelajaran tentang perawatan ataupun pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah, kompetensi dasarnya adalah yang pertama, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam menyelenggarakan jenazah di masyarakat. Yang ketiga adalah menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Dan yang keempat adalah menyajikan prosedur pelaksanaan jenazah. Kematian merupakan hal yang pasti, cepat atau lambat, ia pasti akan datang. Semua makhluk hidup akan merasakan mati, karena kematian merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun atau kelompok yang mampu menghindari kematian. Hal ini sesuai dengan firman Allah, Quran Surat Al-Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kulun nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur, yang artinya adalah setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Langkah-langkah saat ada orang yang meninggal dunia, yang pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolati atau menyolatkan, dan yang keempat adalah menguburkan. Jika kita menghadapi orang yang akan meninggal, ada dua, yang pertama adalah sakaratul maut dan yang kedua adalah dalam keadaan kritis. Ketika menghadapi orang yang akan meninggal dalam keadaan sakaratul maut, kita wajib menakilkannya, yaitu menuntun bacaan tauhid atau kalimat thayyibah di telinga dengan suara tegas dan dengan suara yang jelas. Dan jika menghadapi orang yang dalam keadaan kritis, maka cukup dibimbing dengan lafal Allah saja. Adapun langkah yang harus dilaksanakan saat menghadapi orang yang meninggal, yang pertama adalah mengatupkan atau memejamkan matanya dan mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Terus kemudian kita melenturkan persendiannya, menanggalkan pakaian dan perhiasannya, membetulkan letak anggota tubuhnya serta membujurkannya ke arah kiblat, dan menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. Kemudian membayarkan utang-utangnya. Apabila ada seorang muslim yang meninggal dunia, kewajiban seorang muslim yang masih hidup adalah mengurus jenazahnya, mengurus harta pusakanya. Penyelenggaraan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah dengan cara memandikan, mengafani, menyolatkan dan menguburkannya. Adapun mengurus jenazah hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu jika sebagian kaum muslimin sudah melaksanakannya, kaum muslimin yang lainnya tidak terkena kewajiban atau dosa. Akan tetapi, jika di antara kaum muslimin tidak ada yang melaksanakannya, seluruh kaum muslimin yang mengetahui kejadian ini mendapat dosa. Langkah yang pertama adalah memandikan. Syarat jenazah yang dimandikan yaitu beragama Islam, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian, dan bukan karena mati syahid. Cara memandikan jenazah. Jenazah dibaringkan di tempat yang lebih tinggi, terhindar dari hujan dan matahari. Jenazah ditutup kain agar auratnya tertutup. Sebelum dimandikan, najis yang ada di badan dibersihkan terlebih dahulu. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan sebaliknya. Menyiram air ke jenazah dimulai dari anggota badan sebelah kanan serta anggota wudhu. Orang yang memandikan harus amanah. Selesai dimandikan, jenazah diwudukan. Adapun yang berhak memandikan jenazah adalah keluarga yang mampu memandikan jenazah, berjenis kelamin sama, orang Islam, berakal sehat, balik, dan amanah. Langkah yang kedua yaitu mengafani. Mengafani jenazah adalah membungkus jenazah dengan kain warna putih dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang perlu diperhatikan dalam mengafani jenazah: 1. Hukum dan syarat orang yang mengkafani sama dengan orang yang memandikan jenazah. Yang kedua, kain kafan diperoleh dengan cara halal. Kain kafan berwarna putih dan bersih. Kain kafan minimal 1 lapis untuk laki-laki, 3 lapis dan perempuan 5 lapis. Tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama,
hamparkan selembar tikar di atas lantai atau balai-balai. Yang kedua, rentangkan 5 utas tali di atasnya. Yang ketiga, susun lapisan kain kafan 3 lapis untuk laki-laki dan 5 lapis untuk perempuan. Dan yang keempat, di atas kain kafan diberi kapur barus dan wangi-wangian. Yang kelima, jenazah diletakkan di atas kain kafan dengan menempel kapas secukupnya pada lubang-lubang yang ada pada tubuh. Dan yang keenam, tubuh jenazah dibungkus dengan kain kafan dengan rapi, diikat dengan tali di bagian ujung kepala, dada, perut, lutut, dan ujung kaki. Langkah yang ketiga yaitu menyolatkan. Rukun sholat jenazah yang pertama adalah niat dengan berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, takbir 4 kali. Ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat adalah membaca sholawat Nabi. Kelima, mendoakan jenazah dan keluarga yang ditinggalkan. Dan yang keenam adalah mengucapkan salam. Pihak utama yang menyolatkan adalah orang yang diwasiatkan, yaitu ada ulama, ada orang tua, anak-anak, keluarga terdekat, dan kaum muslimin. Syarat-syarat jenazah. Yang pertama, syarat salat jenazah seperti pelaksanaan sholat biasa, yaitu suci dari hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutupi aurat dan menghadap kiblat. Jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Sebaliknya, jika jenazah perempuan, posisi berdirinya sejajar dengan perutnya. Jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali sholat di atas kubur atau sholat gaib. Sunat sholat jenazah. Yang pertama, mengangkat tangan setiap kali takbir, merendahkan suara bacaan secara syir seperti bacaan pada sholat duhur atau asar, membaca ta'awudz terlebih dahulu. Disunatkan banyak jamaahnya atau makmum, minimal 3 syaf. Langkah yang keempat adalah menguburkan jenazah, yaitu membawa jenazah ke kuburan untuk dimakamkan. Takziah. Makna takziah adalah menghibur, yaitu mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan atau dalam waktu 3 hari. Demikian persembahan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.